Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia kemarin, ternyata sangat berpengaruh sekali dalam politik di dalam negeri. Kenapa sangat berpengaruh sekali? Marilah kita bahas bersama. Jadi dapat kita ketahui bahwa beberapa tokoh-tokoh yang kemarin, tokoh kemudian ormas-ormas ataupun partai kemarin yang mendukung ataupun menolak, dapat kita lihat ya dari partai PDIP itu sangat tegas kemarin menolak adanya negara Israel, timnas Israel itu datang ke Indonesia. Cuman kelihatannya PDIP ini kayak semacam setengah-setengah ya, karena PDIP ini semacam mengikuti amanat konstitusi yang mana Undang-Undang 1945 dalam pembukaannya mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan. Jadi pedoman itulah yang membuat PDIP menolak yang namanya timnas Israel untuk datang ke Indonesia. Kemudian ada tokoh lagi yang namanya Gubernur ya Bali Koster ya, yang bisa disebut Koster ya, Gubernur Bali, dia juga menolak. Kemudian ada MUI Said Akil Siroj, kemudian ada tokoh yang elektabilitasnya sebelum ini itu sangat tinggi sekali, yang istilahnya yang paling tinggi ya di jajaran yang lainnya itu Ganjar Pranowo, di mana dia menolak, entah sebenarnya kalau penolakannya itu dia atas instruksi partai ataupun atas nama pribadi. Kalau menurut saya sepertinya penolakan yang dikatakan oleh Ganjar itu tidak sepenuhnya dari hati yang paling dalamnya dia ataupun dari dirinya sendiri, karena dia juga melihat partainya itu menolak kedatangan timnas Israel. Otomatis ketika ada berita bahwa ada timnas Israel yang mau datang ke Indonesia ini, beliau yang namanya Ganjar Pranowo juga mengatakan menolak kedatangan timnas Israel. Cuman di sini menolak secara pribadi ataupun partai, sebenarnya kelihatannya dari partainya ataupun mengikuti instruksi partai. Dan sehingga dengan adanya penolakan tersebut, yang paling berpengaruh adalah Ganjar Pranowo, yang dimana ormas-ormas yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain karena tidak terlalu berkecimpung di partai ataupun berkecimpung di politik atau tidak ikut dalam semacam kemungkinan kontestasi politik menjadi capres tahun ke depan, itu tidak begitu pengaruh ya. Katakan Said Akil Siroj juga tidak pengaruh ataupun tidak mendapatkan terlalu hujatan ya, ataupun Gubernur Bali juga tidak begitu kelihatan ada hujatan yang mengalir ke sana. Yang paling besar itu adalah hujatan kepada Ganjar Pranowo, di mana di TikTok atau di medsos itu, apalagi di IG-nya, di Instagram-nya itu diserang habis-habisan Ganjar itu. Dan apakah nanti akan berpengaruh ke depannya di elektabilitas? Saya rasa perlu riset yang agak mendalam ini ya. Karena kadang kekecewaan bisa jadi orang-orang yang mengatakan kecewa ini juga itu bukan dari yang kemarin mendukung atau relawan Ganjar ataupun orang-orang pendukung setia Ganjar Pranowo, itu kemungkinan bukan ya, seperti itu. Dan tokoh yang kelihatannya mentereng ya di akhir-akhir ini adalah Gibran Raka Buming Raka, karena dengan tegas Gibran itu menyatakan bahwa dia tidak setuju kalau ada penolakan timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Dia semacam kalau dikatakan dari partai yang partainya itu menolak, sedangkan dengan pendiriannya sendiri Gibran Raka Buming Raka ini dia menyatakan dengan tegas bahwa dia bukan mendukung ya, tapi semacam dia kalau timnas Israel itu bermain di Indonesia juga tidak apa-apa, karena kemungkinan dia tidak
mencampur adukan antara urusan olahraga dan urusan politik. Inilah tokoh-tokoh yang akhir-akhir ini sangat terkenal sekali, atau semacam elektabilitasnya atau semacam populer ya di akhir-akhir ini terkait masalah Piala Dunia yang akhirnya batal di Indonesia. Dan ada pernyataan apakah Gibran nanti itu akan mendapatkan sanksi karena beda pernyataan dengan partai politiknya. Kemudian Gibran menjawab bahwa dia siap untuk dihukum ketika nanti partai itu memberikan sanksi kepadanya. Tapi dari sekjen partai PDIP sendiri menyatakan bahwa tidak apa-apa, Gibran itu semacam tidak sama pandangannya dengan partai. Jadi itu pernyataan dari Hasto sendiri ya, dia mengatakan bahwa tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Cuman dari sini pun kita belum bisa memastikan bahwa sebenarnya politik ini mengarahnya kepada siapa, karena Gibran ini sekarang secara pilihan di TikTok itu, saya pilihan di Twitter kemudian di TikTok itu, saya baru saja melihat bahwa dari 1000 voter itu Gibran itu hampir 900-an dia mendapatkan vote ya, yang nama dipilih ya. Kemudian yang lain kayak Ganjar, Anies itu tidak ada apa-apanya di sini nilainya seperti itu ya. Yang mendapatkan nilai paling tinggi itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Jadi dari sini kita bisa melihat putra Presiden Jokowi ini punya pendirian yang teguh. Kita tidak bisa melihat ya, kita tidak bisa mengeluarkan statement yang semacam menghina ataupun semacam apa ya pada Ganjar Pranowo, karena sepertinya Ganjar Pranowo sendiri dia dalam kondisi tidak aman di partai ya. Kalau Gibran Raka Buming Raka dia punya pendirian seperti itu, saya agak semacam ya tidak terlalu, walaupun itu sebuah keberanian tapi ya setengah, menurut saya 70% keberanian yang dia ungkapkan seperti itu, karena ayahnya sendiri itu seorang presiden ya, walaupun Jokowi sendiri itu bukan ketua partai dari sini, tapi dia selama ini kelihatannya kan punya power sekali ya di akhir-akhir ini ya, yang semacam kayak jadi kingmaker untuk menjadi apa ya, menjadi pemilih ya, mengatur dari siapa yang akan menjadi presiden ke depannya seperti itu. Bahkan kelihatannya PDIP sendiri pun dari segi influence ya, pengaruh terhadap masyarakat itu lebih besar Jokowi pengaruhnya untuk didengarkan oleh masyarakat atau didengarkan oleh pengikut-pengikut Jokowi ketika dia memastikan bahwa siapa yang akan jadi penerus ke depan. Nah, pengaruh dari kemarin yang Piala Dunia ini di cancel dari Indonesia, dibatalkan dari tuan rumah Indonesia. Itulah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.